Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan materi mengenai konsep ekosistem dalam rangkaian mata kuliah ekologi kesehatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa ekosistem merupakan salah satu bagian dari jenjang ekologi ya, jenjang ekologi yang mulai dari sel, kemudian nanti organisme, jaringan, organ, sistem organ dan lain sebagainya nanti sampai ke biosfer. Ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekologi. Ya, sangat betul bahwa memang komponen, kalau misalkan kita berbicara mengenai jenjang kehidupan dalam struktur ekologi, yang paling kompleks biasanya ada dalam ekosistem. Kalau kita berbicara individu tidak akan bisa hidup tanpa lingkungan biotik dan abiotik yang lainnya gitu. Kalau kita berbicara populasi juga sama. Populasi tidak akan bisa hidup tanpa berinteraksi dengan populasi yang lain gitu. Komunitas pun sama, tidak akan bisa hidup dengan lingkungan abiotiknya. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai ekosistem itu sudah sangat kompleks. Ekosistem terdiri dari dua unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotiknya. Nah, unsur biotik adalah unsur hidup dan unsur abiotik adalah unsur yang tak hidup. Dua komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Mengapa kemudian muncul ilmu yang namanya ilmu ekologi? Karena ada interaksi antara dua komponen biotik dan abiotik. Sehingga ekosistem dikatakan sebagai satu kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari berbagai komunitas yang berbeda. Ini pengertian ekosistem kalau misalkan kita berbicara dari sudut pandang jenjang kehidupan ya. Jadi ekosistem merupakan kumpulan dari komunitas-komunitas. Kemudian dalam sebuah ekosistem terdapat suatu keseimbangan yang disebut sebagai homeostasis. Nah, jadi homeostasis itu apa? Homeostasis merupakan proses dalam ekosistem untuk mengatur kembali berbagai macam perubahan dalam sistem secara keseluruhan atau dalam pendekatan holistik. Jadi yang seperti saya pernah sampaikan bahwa lingkungan abiotik dan lingkungan biotik itu punya kemampuan sendiri untuk memperbaiki dirinya. Kalau kita berbicara pada saat zaman dahulu ya, zaman purba, pada saat itu pernah terjadi hantaman asteroid yang sangat besar yang masuk ke bumi. Pada saat itu yang ada di dalam bumi hanya hewan-hewan purba, contoh dinosaurus dan berbagai macam spesies yang ada di dalamnya, dan beberapa jenis-jenis tumbuhan-tumbuhan purba. Nah, setelah dihantam oleh asteroid yang sangat besar, kemudian makhluk hidup pada saat itu hampir semuanya punah, tapi masih ada beberapa makhluk hidup yang lain karena terjadi proses alam yang sangat luar biasa, ada tsunami, kemudian gempa bumi di mana-mana, kemudian suhu bumi turun sampai ke titik yang beku begitu, sehingga hanya beberapa jenis makhluk hidup saja yang bisa bertahan saat itu. Nah, tapi tetap ada makhluk hidup yang bisa bertahan dan kemudian melakukan proses evolusi dan melakukan evolusi terus-menerus sampai kemudian terjadi kehidupan kembali di masa berjuta-juta tahun setelah masa itu. Nah, ini sebuah petunjuk bahwa lingkungan, baik biotik ataupun abiotiknya, mampu melakukan perbaikan dirinya sendiri atau proses homeostasis. Nah, proses homeostasis ini mencakup mekanisme pengaturan, pengadaan, dan penyimpanan bahan-bahan pelepasan harta tanaman, pertumbuhan, organisme, populasi, serta daur bahan organik. Nah, homeostasis sifatnya terbatas, jadi ada faktor pembatas dalam setiap homeostasis atau ekosistem. Nah, apa itu faktor pembatas? Faktor pembatas nanti kita berbicara mengenai dua teori dari faktor pembatas, ada teori hukum minimum Lebesgue dan teori toleransi Selford. Nah, faktor pembatas menjadi sangat penting. Mengapa? Karena berkaitan dengan keberadaan dan pertumbuhan sebuah populasi biotik. Kemudian, hukum minimum Lebesgue mengemukakan bahwa kehidupan sangat tergantung pada jumlah minimum bahan makanan. Jadi, setiap kehidupan pasti membutuhkan materi kecil di dalamnya. Contoh, misalkan tubuh manusia. Tubuh manusia itu dia hanya butuh mineral makro. Contoh mineral makro apa? Karbohidrat, lemak, protein. Tapi manusia juga butuh mineral mikro. Contohnya apa? Zinc, misalkan magnesium, kalsium, kalium, itu dibutuhkan juga oleh manusia, tapi dibutuhkan dalam jumlah kecil begitu. Contoh misalkan kita mengkonsumsi yang harusnya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi dikonsumsi dalam jumlah banyak. Contohnya apa? Vitamin C biasanya. Nah, vitamin C kalau misalkan dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menyebabkan misalkan diare karena kerja dari sistem metabolismenya terlalu keras sehingga menyebabkan perih dan kemudian muncul diare begitu. Bisa jadi seperti itu. Artinya
zat atau komponen yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, ya biarlah tetap dibutuhkan dalam jumlah kecil, tidak kemudian kita mengkonsumsinya dalam jumlah banyak gitu. Kemudian hukum minimal Liebig mengumpulkan bahwa nilai, hasil, dan kualitas suatu sistem ditentukan oleh faktor pendukungnya yang berada dalam keadaan minimum. Contohnya tadi. Kemudian hukum toleransi Selford mengatakan bahwa pertumbuhan dan penyebaran populasi tidak hanya tergantung pada unsur yang sedikit, tapi juga dibatasi oleh unsur yang sangat banyak. Contoh misalkan dalam teori kompetisi di dalam teori ekologi begitu. Biasanya yang berada dalam konsumen-konsumen puncak itu jumlahnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan konsumen-konsumen tingkat pertama atau tingkat kedua. Contoh misalkan kita berada di ekosistem savana, biasanya keberadaan harimau, kemudian keberadaan singa, keberadaan cheetah itu biasanya jumlahnya hanya sedikit, populasinya hanya sedikit. Tapi kalau kita berbicara rusa, kemudian ada kerbau, ada sapi, dan hewan-hewan herbivore yang lain, itu biasanya jumlahnya akan sangat banyak. Nah, yang jumlah sedikit ini akan dibatasi oleh jumlah yang sangat banyak. Karena misalkan jumlahnya terbalik ya, yang harusnya konsumen atas itu jumlahnya sedikit menjadi sangat banyak, ini juga nanti akan terjadi kompetisi yang ketat antara konsumen-konsumen tingkat atas begitu, sehingga nanti akan muncul kanibalisme dan lain sebagainya itu. Kemudian kaidah dalam ekosistem yang pertama, ekosistem diatur dan dikendalikan secara alami. Jadi walaupun manusia sangat berperan dalam perkembangan ekosistem, tapi sebenarnya secara alami ekosistem itu diatur oleh alam begitu. Manusia tidak boleh mengatur-ngatur ekosistem. Karena manusia masih menjadi manusia walaupun dibekali dengan otak ya, akal, pikiran, tapi sebenarnya manusia juga salah satu makhluk hidup yang berperan dalam kerusakan ekosistem dunia saat ini. Contohnya apa? Contohnya perkembangan industri yang sangat pesat begitu di negara-negara maju ya, yang kemudian merusak ekosistem dunia. Ekosistem mempunyai daya kemampuan yang optimal dalam keadaan berimbang. Nah, ini juga penting. Keseimbangan dalam sebuah ekosistem ini menjadi sangat penting agar ekosistem itu bisa tetap berjalan sampai nanti terus-menerus dan sampai anak cucu kita bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Kemudian terdapat interaksi antar komponen lingkungan yang saling mempengaruhi dan timbal balik. Ini pasti interaksi antara komponen biotik dan abiotik akan selalu ada. Kemudian interaksinya berjalan dinamis begitu. Jadi ada dinamika dalam interaksinya dan itu pasti. Jadi antara komponen biotik saling berinteraksi. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya oksigen. Oksigen merupakan unsur abiotik. Kemudian sistem ekosistem punya sifat khas. Nah, masing-masing ekosistem nanti punya ciri khas. Contoh, misalkan ekosistem hutan tropis. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya ada di daerah tropis. Kemudian ekosistem tundra misalkan ini tuh ciri khasnya apa? Ciri khasnya ada di daerah subtropis misalkan. Kemudian bersama dengan ekosistem lain mempunyai peranan terhadap biosfer. Iya, interaksi antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lain maka akan membentuk sebuah bioma dan biosfer. Ekosistem dapat dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan masing-masing basis perbedaan ekosistem itu sendiri yang saya katakan sangat dipengaruhi oleh struktur topografi dari lingkungannya. Suhu, kemudian kondisi lingkungan itu sangat mengaruhi jenis ekosistemnya. Contoh di Indonesia saja, di Indonesia itu ada 3 waktu ya. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Jenis ekosistem di masing-masing kriteria waktu itu berbeda-beda. Barat itu lebih banyak hewan-hewan yang ukurannya besar, di tengah berbeda lagi, di timur berbeda lagi. Nah, ini contoh jenis ekosistem akuatik ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada 2 jenis komponen ekosistem, yang pertama biotik dan yang kedua biotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, di sana nanti ada produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian dalam komponen biotik ada organisme autotrof, ada organisme yang heterotrof. Organisme autotrof itu adalah organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Satu-satunya makhluk hidup yang merupakan organisme autotrof adalah tumbuhan. Sedangkan hewan dan manusia merupakan organisme heterotrof. Kemudian komponen abiotik, kemarin sudah kita pelajari dalam siklus biogeokimia. Ada tanah, air, udara, matahari, suhu, dan lain sebagainya. Ini tadi komponen autotrof dan komponen heterotrof. Kemudian komponen lain dalam ekosistem ada lingkungan, mineral. Kemudian ada rantai-rantai makanan. Nanti akan kita lihat rantai-rantai makanan, ada pola-pola keragaman dalam waktu dan ruang, kemudian ada perkembangan dan evaluasi dan pengendalian. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa udara kita secara umum tersusun dari komponen nitrogen
yang lebih banyak kemudian disusul oleh oksigen, kemudian ada karbon dioksida dan argon serta unsur lain. Kemudian dalam ekosistem kita tidak bisa dipisahkan dengan habitat dan relung ekologi. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat yang digunakan oleh makhluk hidup untuk hidup dan berkembang. Jadi tempat kita saat ini merupakan habitat, sedangkan relung merupakan status atau peran suatu makhluk hidup dalam sebuah lingkungan ekosistem gitu. Jadi peran misalnya skala manusia berperan dalam relung dalam habitat adalah sebagai konsumen tingkat puncak, sama seperti harimau, sama seperti cita, sama seperti singa, kita sebagai konsumen puncak. Kita juga berperan sebagai omnivore gitu, karena bisa memakan segalanya. Gitu. Kemudian relung ada dua, relung dasar dan relung nyata. Relung dasar didefinisikan sebagai sekelompok kondisi-kondisi fisik yang memungkinkan populasi masih dapat hidup tanpa kehadiran pesaing. Sedangkan relung nyata adalah kondisi-kondisi fisik yang ditepati oleh organisme-organisme tertentu secara bersama-sama sehingga terjadi kompetisi yang sangat berbeda. Kalau dalam relung nyata ada kompetisi di dalam sebuah ekosistemnya, kalau dalam relung dasar tidak, tanpa ada pesaing sama sekali. Kemudian dalam ekosistem kita akan mengenal beberapa jenis hubungan. Yang pertama hubungan makan dan dimakan, nanti kita mengenal rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian ada beberapa simbiosis, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang satu menguntungkan, satu dirugikan, sedangkan satu tidak mendapatkan apa-apa. Mohon maaf, untuk simbiosis parasitisme, simbiosis yang satu menguntungkan, satu dirugikan. Dan yang terakhir adalah hubungan kompetisi atau hubungan persaingan antar makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Contoh, misalkan tadi cita dengan singa kalau dalam ekosistem savana. Kemudian ada rantai makanan, merupakan proses makan dan dimakan di antara organisme dengan urutan satu arah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Kemudian ada jaring-jaring makan, merupakan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi kalau rantai makanan itu adalah satu arah ya, jadi produsen, herbivore, karnivore, atau produsen, konsumen satu, konsumen dua, sampai konsumen puncak. Kalau jaring-jaring makanan saling terkait satu dengan yang lain. Kemudian ada piramida biomassa, adalah diagram yang menggambarkan perpaduan massa seluruh makhluk hidup di habitat tertentu yang diukur dan dinyatakan dalam satuan gram. Ada piramida energi yang memperlihatkan jumlah energi yang dipindahkan dari satu tingkat ke tingkat di atasnya dalam suatu jaring makanan. Jadi dalam setiap rantai makanan itu ada perpindahan massa, ada perpindahan energi, teman-teman. Ini contoh jaring-jaring makanan ya. Jadi ada pola rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ini contoh piramida biomassa, teman-teman. Jadi satuannya gram, jadi dari produsen ke konsumen ada perpindahan massa. Ini apa namanya tadi, piramida energi. Jadi dari produsen energi misalkan 1000 kemudian dikonsumsi oleh herbivore ya, ada 10 unit energi yang berpindah lagi ke karnivore menjadi satu dan seterusnya. Intinya pasti akan ada perpindahan energi dari satu tingkatan rantai makanan ke rantai makanan yang lain. Nah, secara umum ada 3 jenis ekosistem, teman-teman. Yang pertama ekosistem akuatik, yang kedua ekosistem terestrial, dan yang ketiga ekosistem buatan. Nah, ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen penyusun utamanya adalah air. Ekosistem ini dipengaruhi oleh sinar matahari, substrat, temperatur, dan jumlah material terlarut. Contohnya ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai batu, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Yang kedua ada ekosistem terestrial, merupakan tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungannya disusun dari daratan. Contohnya hutan musim. Hutan musim ini biasanya di beberapa di negara tropis juga kadang-kadang ada. Kemudian padang rumput, kemudian gurun, taiga, tundra, hutan tropis, dan savana. Dan yang ketiga ada ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Contoh bendungan, waduk, perkebunan sawit, perkebunan pinus, perkebunan jati, dan ekosistem kota dan desa. Nah, ini gambaran ekosistem akuatik, teman-teman. Ada ekosistem air tawar, laut dan estuari, pantai batu. Di sana nanti ada beberapa tipe zona ya, zona litoral, zona limnetik, zona profunda, zona bentik.
Nah, zona-zona ini berdasarkan kepada kedalaman lingkungan airnya, teman-teman. Litoral biasanya ada di pinggiran, nanti zona limnetik, zona yang masih terkena cahaya matahari, kemudian zona profundal, ini zona yang sudah sedikit sekali intensitas cahaya matahari yang masuk, dan zona bentik biasanya zona perairan dalam. Ini ekosistem terestrial, ada gurun, padang rumput, taiga, tundra, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Salah satunya ada di Indonesia. Ini beberapa jenis ekosistem, ada padang rumput, ciri khasnya ada di daerah tropik sampai subtropik, curah hujannya sekitar 25 sampai 30 cm per tahun. Hujannya turun tidak teratur, kemudian resapan airnya tinggi, drainasenya cepat, tumbuhan yang tumbuh terdiri dari tumbuhan terna atau herbs dan rumput. Kemudian ada ekosistem gurun, terdapat di daerah tropik, gersang, curah hujannya rendah, biasanya paling setahun sekali hujannya atau setahun 2 kali. Suhu siangnya hari bisa mencapai 45 derajat Celcius, pada malamnya bisa sangat dingin. Tumbuhannya berukuran kecil, tumbuhannya menaun dan berdiri kaktus, contohnya. Kemudian ada ekosistem taiga, terdapat di bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Kemudian suhunya rendah, tumbuhan jenis pinus, konifer, tumbuhan basah. Nah, kalau daerah tropis biasanya ini ada di daerah-daerah pegunungannya. Kalau daerah subtropis sih biasanya daerah-daerah rendah juga ada. Kemudian tundra, ini ada di kutub utara dan kutub selatan. Pertumbuhannya tanaman hanya 60 hari. Biasanya ada di sana ditumbuhi tanaman-tanaman jenis sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu pendek, dan rumput. Kemudian dalam sebuah ekosistem ada proses produksi dan proses dekomposisi. Ada produktivitas primer kotor, yaitu kecepatan total fotosintesis, menyangkut pula bahan organik yang dipakai untuk respirasi selama pengukuran. Istilah lain untuk produktivitas primer kotor adalah fotosintesis total atau asimilasi total. Sedangkan produktivitas primer bersih, yaitu kecepatan penyimpanan bahan-bahan organik dalam jaringan tumbuhan sebagai kelebihan bahan yang dipakai untuk respirasi oleh tumbuhan itu selama pengukuran. Kemudian dekomposisi. Nah, dekomposisi itu proses penguraian ya. Jadi merupakan suatu rangkaian proses yang disebabkan oleh interaksi dari proses fragmentasi, perubahan kimia serta peluluhan. Jadi proses penguraian. Semua jenis makhluk hidup bisa terurai. Manusia ketika mati terurai, tanaman ketika mati terurai, tumbuhan ketika mati juga terurai. Dekomposisi sangat bervariasi. Variasinya dipengaruhi oleh waktu tinggal, kemudian dipengaruhi oleh kemudian lignin, kemudian massa, segala macamnya ini. Contoh organisme dekomposer apa? Contohnya cacing, belatung, dan beberapa jenis jamur, beberapa jenis mikroorganisme. Fungsinya sebagai mineralisasi bahan-bahan organik yang telah mati. Jadi organisme dekomposer ini sangat penting dalam rangkaian siklus rantai makanan, jaring-jaring makanan. Karena kalau tanpa organisme dekomposer, maka kalau misalkan manusia mati ya, tumbuhan mati, hewan mati, maka jenazahnya kalau manusia atau bangkainya kalau hewan itu ya akan terus-menerus ada dalam bumi gitu. Maka tidak, bumi ini akan penuh dengan apa namanya bangkai-bangkai itu. Misalkan kalau tidak ada organisme dekomposer, misalkan makhluk hidup pada zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa banyak itu, maka buminya akan penuh. Nah, jadi begitu pentingnya organisme dekomposer dalam struktur ekologi atau ekosistem. Yang kedua, menghasilkan makanan untuk organisme lain dan menghasilkan zat kimia yang disebut hormon lingkungan. Jadi ini juga berperan dalam rangkaian siklus nitrogen, misalkan dalam rangkaian siklus fosfor, ini berperan organisme dekomposer. Yang mengendalikan dekomposer, yang pertama temperatur, jadi suhu sangat berperan. Cacing misalkan ya, cacing itu tumbuh di suhu berapa, kemudian kelembaban, pH. Nah, biasanya organisme-organisme dekomposer tidak tahan pada pH asam, gangguan pada tanah, kemudian kualitas substrat dipengaruhi oleh sampah dan materi organik tanah, kemudian karakteristik dan komunitas mikroba. Nanti kita di akhir akan belajar mengenai ekosistem mikroba. Nah, itu saja teman-teman materi mengenai ekosistem. Jika ada pertanyaan nanti bisa di kolom komen atau nanti bisa dengan cara yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.